Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya selalu menyapa di dalam kasih Kristus, karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan selalu membagikan sharing-sharing firman Tuhan, kesaksian-kesaksian hidup dari setiap orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengalami pemulihan, perubahan, dan mujizat lepas mujizat terjadi bagi mereka, dan juga hal-hal yang lainnya. Namun saat ini saya bukan bicara tentang sharing firman, tapi saya akan membagikan ada satu permintaan mengenai tips pemula berbicara di depan banyak orang atau di podium supaya tidak gugup. Memang benar saudara, sesuatu yang gugup itu manusiawi, apalagi kita baru pemula untuk bicara di banyak orang, atau yang sudah terbiasa pun masih rasa gugup. Mengapa? Karena itu sifat manusiawi. Terkadang deg-degan atau apapun. Tapi ada tips yang membuat kita aman. Jadi yang pertama tipsnya adalah harus memiliki jam terbang. Iya, maksudnya adalah dengan jam terbang itulah menjadi pengaruh yang besar bagi kita untuk terus melatih, apalagi kita baru pemula. Harus memiliki jam terbang. Ya, mulai dari apa? Mulai dari kita berjumpa dengan teman-teman, dari 2 orang, 5 orang, 10 orang, makin lama makin naik, dan makin lama nanti kita akan diajak atau diundang di berbagai tempat. Ambil kesempatan itu, sekalipun saudara belum pernah berbicara di depan banyak orang atau 30 atau 50 orang, silakan ambil, gunakan ya. Ambil kesempatan itu, karena itu melatih saudara, dan itu sangat pengaruh besar bagi kehidupan saudara yang rindu, yang ingin bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, bagaimana kalau belum punya jam terbang? Tenang, jangan khawatir. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Doa itu penting. Bukankah doa itu penuh kuasa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi dengan doa kita juga bertindak. Jadi mintalah supaya ada damai di hati, supaya tidak selalu gemetar ketika kita berbicara di depan. Minta damai. Kita percaya ada pribadi Allah namanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kita kedamaian. Yang kedua, konsisten dalam latihan. Saya percaya latihan yang keras akan menghasilkan hal yang memuaskan. Hasilnya pasti memuaskan. Hasilnya tidak mengkhianati saudara. Jadi harus tetap latihan keras, yaitu yang pertama latihan lafal atau intonasi suara, naik atau rendah atau tingginya suara. Pada saat kita berbicara, pasti berbicara ada poin-poin yang harus kita ulangi atau kita perlu pertegas. Contoh, poin tentang semangat hidup, tapi saudara bawanya memble, lemah, maka orang tidak akan tertarik. Tetapi kalau saudara poinnya semangat, saudara harus bawa, saudara-saudara, kita tetap percaya, kita tetap punya jawaban, kita punya jalan keluar. Ya, itu sesuatu poin yang sangat mendukung saudara, karena poinnya adalah semangat. Itu contoh kecil saja. Ya, yang kedua, latihan di depan cermin supaya kita melihat seluruh tubuh kita, dari langkah kaki kita, langkah atau gerak tangan kita, perkataan mulut kita, apakah jelas, artikulasi suaranya didengar para audiens, gerakan mata kita kiri kanan, melototnya mata kita, itu semua sangat mendukung saudara. Latih saja, tidak masalah, latih saja dengan hal itu. Konsisten selalu, ya, natural saja, tidak perlu seperti gaya orang, tapi orang bisa jadi contoh supaya kita tambah wawasan. Natural saja, apa yang bisa di dalam dirimu lakukan. Ya, gerakan tangan tadi, mata, mimik wajah itu penting sekali saudara. Sangat pengaruh besar bagi saudara yang pemula atau yang rindu berbicara di depan banyak orang. Yang ketiga, kemampuannya lebih. Artinya apa? Sekarang zaman makin canggih, makin maju, zaman internet. Jadi kita perlu belajar namanya bahasa asing.
Bahasa internasional yang pertama adalah bahasa Inggris. Perlu kita belajar bahasa Inggris. Sekalipun kita orang desa, belajar saja, nggak ada yang mustahil kok. Ya saudara, misalkan kata-kata sederhana, how are you, you are, I believe in you, kan kelihatannya megah, mewah ya bahasanya, tetapi itu singkat dan itu kita pelajari ya. Sekalipun awalnya salah-salah, tidak masalah. Namanya belajar, kita pasti ada salah. Teruslah berjuang, karena rindu penting sekali di zaman sekarang. Kita bisa berbahasa asing atau bahasa-bahasa lainnya. Ya saudara, lakukan saja. Nah, tips yang ketiga adalah banyak belajar ya. Dan bertanya kepada yang sudah terkenal atau yang sudah aktif dalam berbicara. Bagaimana kita bisa bertanya? Bisa saja langsung secara face to face, ketemu dengan orangnya, atau lewat YouTube yang kita tonton, misalnya pengkhotbah, pendeta, atau motivator seperti Mary Riana, atau pengusaha kolong merat yang mereka punya dampak yang luar biasa bagi dunia. Ya, orang terkaya misalkan Bill Gates, bagaimana dia bisa menyalurkan, membagikan pesan bagi banyak orang sehingga dia berdampak bagi banyak orang. Perlu kita belajar dari mereka. Sekarang mudah lewat YouTube. YouTube ada di HP saudara, di Android saudara. Jadi mari tetap belajar, jangan merasa puas, terus belajar ya. Misalkan pengkhotbah yang terkenal, yang diurapi Tuhan, pendeta Dr. Rubin Adi, misalkan pendeta Pariaji, Erastus Sabdono, atau Philip Mantova, atau Pak Niko, Notoro Harjo, dan lain-lainnya. Ya, mereka punya pengalaman yang cukup besar, yang cukup luas, sehingga tentu mereka sudah terlatih di lapangan. Jadi saudara, mari banyak belajar dari orang-orang tersebut. Yang kedua, belajar dari presenter TV, pembawa acara di TV, ya, atau pembawa acara berita, karena itu mendukung ketika saudara sedang berbicara, saudara ingat ada berita sehingga mendukung poin saudara. Ya, jadi penting sekali bagaimana dia mulai berbicara, bagaimana dia pendahuluannya, itu penting saudara. Jangan merasa aduh saya nggak bisa apa-apa. Jangan, tetap latih, tetap belajar, semangat selalu. Puji Tuhan. Nah, yang keempat adalah miliki kesempatan dalam memperluas wawasan, yaitu kita bisa banyak baca. Pertama, bagi kita iman Kristen, baca Alkitab, karena bahasa Alkitab itu cukup baik, cukup terkenal, cukup punya kuasa lagi. Ya, jadi banyak baca Alkitab, minta pewahyuan Roh Kudus, dan juga banyak baca buku pengetahuan supaya kita tidak kehilangan zaman ya saudara. Banyak baca buku apapun yang membangun saudara, yang meningkatkan saudara. Bahkan juga dari kesaksian orang, kesaksian hidup mereka. Banyaklah pelajari pengalaman selama kita hidup. Mari tetap latih dengan hal itu. Karena dengan banyak membaca buku, maka kata-kata yang diucapkan tidak sembarangan, tidak sembrono. Ya, tidak itu-itu aja, tetapi ada bahasa-bahasa baru. Ya, banyak kamus yang kita bisa pakai. Itu saja yang saya bagikan saudara. Dan lakukan 3 tips ini dengan anak-anak panahnya. Ya, lakukan, pasti saudara akan bisa berbicara di depan podium atau di depan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang lain agar menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, God bless you.